Hai semua, kami akan menjelaskan mengenai kasus bahaya kesehatan di pengeboran minyak lepas pantai. Kami dari kelompok 4 Kesehatan Kerja kelas 5C yang beranggotakan Mariono, Andika Fajar, dan Galuh Putri. Bahasan kami adalah kasus kecelakaan kerja pengeboran minyak Deepwater Horizon, Amerika Serikat tahun 2010. Sebelum masuk pembahasan kasus Deepwater Horizon, kita bahas dulu apa itu bahaya kesehatan kerja. Bahaya adalah sumber energi, situasi, atau perilaku, atau kombinasi yang memiliki potensi mencederai manusia, kerusakan, ataupun gangguan. Secara umumnya, bahaya ini merupakan sesuatu yang berpotensi dapat menimbulkan kerugian. Sedangkan bahaya kesehatan kerja merupakan bahaya yang memiliki dampak terhadap kesehatan manusia dan penyakit akibat kerja. Dampak yang ditimbulkan biasanya bersifat kronis. Jenis bahaya kesehatan kerja diantaranya ada bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya biologi, bahaya ergonomi, dan bahaya psikologi. Selanjutnya adalah profil Deepwater Horizon. Sebelumnya kita ketahui dulu apa itu pengeboran minyak lepas pantai. Pengeboran minyak lepas pantai merupakan kegiatan melakukan pengeboran pada permukaan kerak bumi untuk mengambil minyak, air, atau mineral yang terkandung di dalam perut bumi. Deepwater Horizon merupakan ultra deepwater pengeboran minyak lepas pantai yang diposisikan secara dinamis semi-submersible yang dikelola oleh Transocean. Deepwater Horizon dibangun pada tahun 2001 di Korea Selatan oleh Hyundai Heavy Industries. Kemudian, rig pengeboran ini disewakan kepada British Petroleum dengan masa kontrak tahun 2001 hingga 2013 di Teluk Meksiko. Kronologi kasus kecelakaan kerja Deepwater Horizon di Teluk Meksiko. Pada tanggal 20 April 2010, terjadi sebuah ledakan dan kebakaran di atas anjungan pengeboran minyak Deepwater Horizon di Teluk Meksiko, yaitu sekitar 50 mil di lepas pantai Louisiana, Amerika Serikat. Kejadian ini dimulai ketika gelombang gas alam dari sumur menembakkan pipa yang naik ke platform anjungan pengeboran yang memicu serangkaian ledakan dan api besar. Dari 126 orang di dalam Deepwater Horizon ini, yang panjangnya hampir 400 kaki, menewaskan 11 pekerja dan 17 lainnya terluka parah. Peristiwa ini menimbulkan semburan minyak yang tidak terkendali dan telah dirasakan dampak negatifnya oleh masyarakat yang berada di kawasan pesisir laut, khususnya bagi masyarakat yang berada di kawasan Louisiana, Mississippi, Alabama, dan Florida. Akibat dari tumpahan minyak ini telah merusak dan mematikan berbagai hewan dan biota laut sepanjang kawasan pantai Teluk. Kemudian dampak negatif dari tumpahan minyak ini juga merusak lingkungan laut dan kerusakan ekologi laut dan terganggunya nelayan pencari ikan dan hasil-hasil laut lainnya, serta menimbulkan kerusakan dan keberadaan biota laut yang berada di dasar laut seperti penyu laut dan lumba-lumba. Lalu, mengapa kecelakaan tersebut bisa terjadi? Bencana tersebut terjadi akibat kesalahan manusia, kesalahan teknis, dan kegagalan manajemen. Kecelakaan ini terjadi akibat gelombang gas alam yang meledak melalui beton inti yang baru dipasang oleh kontraktor Halliburton untuk menutup sumur berminyak. Akibat beton inti yang terlalu lemah dalam menahan tekanan, gelombang gas yang naik menyebabkan retakan dan menyebabkan api menyala, sehingga ledakan dan kebakaran besar pun terjadi. Lalu, sistem otomatis untuk mencegah ledakan mengalami kegagalan fungsi karena tidak dirawat dengan tepat, sehingga ledakan yang besar tak terelakkan. Berikutnya, identifikasi bahaya di pengeboran minyak lepas pantai. Bahaya adalah sumber energi, situasi, atau perilaku yang memiliki potensi mencederai manusia, kerusakan, ataupun gangguan. Lalu, bahaya apa saja yang ada di pengeboran minyak lepas pantai? Pertama, bahaya fisik seperti suhu ekstrim, getaran atau vibrasi, paparan sinar UV, jatuhnya objek dari atas langit seperti meteor atau pesawat, dan adanya badai, tsunami, gempa, dan sebagainya. Yang kedua, bahaya kimia seperti keluarnya H2S atau hidrogen sulfida akibat pipa yang bocor dan paparan bahan kimia seperti minyak mentah. Yang ketiga, bahaya mekanik seperti terjepit alat atau mesin, terjatuh dari tangga, terpeleset, tersandung, tercebur ke laut, tersangkut tali bor maupun korosi pada pipa.
Lalu rig runtuh, kecelakaan kendaraan, alarm tidak mau menyala, kebakaran pada rig, kerusakan alat, dan meledaknya mesin. Lalu ada bahaya ergonomis seperti gerakan statis dan berdiri dalam waktu lama, bahaya psikososial seperti waktu kerja yang tinggi dan stres, dampak lingkungan seperti tumpahan minyak dan polusi udara, serta bahaya listrik seperti tersengat kabel listrik yang bocor. Manajemen risiko berdasarkan hierarchy of control. Yang pertama itu adalah eliminasi, yaitu rutin membersihkan lantai yang licin dan pembatasan ketinggian lingkungan kerja. Kedua adalah substitusi, seperti mengganti lantai yang berbahan tidak licin dan mengganti rig atau pipa dengan bahan yang tidak mudah korosif. Yang ketiga adalah engineering control, yaitu dengan mengurangi ukuran atau berat suatu barang, memasang peralatan pengendali atau pembuang tekanan, memasang sensor pendeteksi api dan gas, memasang pembatas, dan pemasangan alarm atau tanda bahaya. Berikutnya adalah pengendalian administratif, yaitu dengan pengaturan shift kerja, menyusun prosedur operasional yang lebih terstruktur, jelas dan mudah dipahami oleh pekerja, pelatihan dan sosialisasi pada pekerja, serta pemantauan dan peningkatan kualitas udara di tempat kerja. Pengendalian administratif yang berikutnya adalah dengan dilakukannya audit secara rutin, lalu penetapan peraturan dan sanksi yang jelas dan tegas, serta pemasangan rambu-rambu yang jelas dan efektif. Dan untuk hierarchy of control yang terakhir itu ada alat pelindung diri atau APD, seperti contohnya itu masker, lalu respiratory protective equipment, chemical suit, safety harness, sepatu, sarung tangan, dan lain sebagainya. Rumusan konsep pencegahan penyakit yang dapat dilaksanakan menggunakan pendekatan perbaikan yang paling cocok. Pendekatan perbaikan yang sebaiknya digunakan pada Deepwater Horizon adalah dengan pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja. Hal ini karena penyebab terjadinya ledakan dan tumpahan minyak adalah serangkaian kegagalan yang melibatkan berbagai pihak. Konsep pencegahan penyakit dapat dilakukan dengan cara melakukan pembuatan kebijakan dan SOP yang didasarkan pada bahaya apa saja yang dapat ditimbulkan pada kilang minyak tersebut. Lalu, melakukan pemantauan atau controlling apa saja yang sudah dilakukan dan apakah sudah dilakukan dengan benar atau tidak, agar tidak terjadi risiko yang tidak diinginkan. Berdasarkan peraturan di Indonesia, kebijakan kilang minyak harus sesuai dengan PP nomor 17 tahun 1974 tentang pengawasan pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi di daerah lepas pantai dan PP nomor 11 tahun 1979 tentang keselamatan kerja pada pemurnian dan pengolahan minyak bumi dan gas. Konsep pencegahan penyakit dengan pendekatan pengorganisasian kerja dan budaya kerja dirasa mampu untuk mengorganisasikan cara kerja dari para pekerja kilang minyak dan dapat mengubah budaya kerja ke arah yang lebih baik dengan tujuan mencegah terjadinya penyakit terhadap pekerja. Rekomendasi kelompok terkait kasus Deepwater Horizon. Perusahaan harus melakukan identifikasi bahaya dengan baik dan pekerja harus bisa mengetahui potensi bahaya dan mematuhi aturan yang berlaku. Selanjutnya adalah pendekatan pemerintah. Pengambil-alihan kasus oleh Presiden Barack Obama yang membentuk Komisi 7 untuk mempelajari tumpahan minyak di Teluk Meksiko. Lalu, pihak British Petroleum dijatuhkan sanksi berupa denda sebesar 20 miliar dolar. Selanjutnya adalah pendekatan perusahaan. Pihak British Petroleum memberikan kompensasi pada pekerja sebesar 20 miliar 100 juta dolar. British Petroleum juga melakukan penyelidikan kecelakaan di Deepwater Horizon untuk mengetahui apa penyebabnya dan pencegahan kecelakaan di masa yang akan datang.